Kasih 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang rasanya saya Dani hadir menyapa Anda di akhir pekan ini hari Sabtu tanggal 11 Desember ya 2021. Apa kabar? Semoga baik ya hari ini, hari yang menyenangkan untuk Anda yang menikmati suasana yang lebih santai, lepas dari beban kerja ya, dan menikmati hari ini bersama dengan keluarga tercinta kembali. Mudah-mudahan suasana hari ini juga mendukung ya, dan Anda bisa menikmati suasana santai mengunjungi tempat-tempat yang menarik yang ada di kota Makassar ini. Baik pendengar, saya Dani menemani Anda dalam dialog Makassar pagi. Kita membahas mengenai transformasi pasar tradisional menjadi pasar online. Dan pendengar, pemerintah kota Makassar ini terus menggenjot perekonomian dengan kembali meningkatkan ya, salah satunya menyosialisasikan sistem pembayaran secara digital di pasar-pasar tradisional maupun pasar modern. Nah pendengar, pejabat direksi perusahaan umum daerah Pasar Makassar Raya Samsul Bahri mengatakan pasar itu merupakan salah satu objek penggerak perekonomian di daerah, sehingga pihaknya bekerja sama dengan dengan perbankan termasuk Bank Indonesia untuk menyasar para pedagang menggunakan aplikasi KRIS ya. Dikatakan selain dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli, manfaat lain dari aplikasi tersebut yakni masyarakat dapat melihat harga bahan pokok atau barang yang akan dibeli antara pasar satu dengan pasar yang lainnya, kemudian dapat mengurangi tingkat kebocoran penyalahgunaan di petugas pasar. Ditambahkan untuk merealisasikan program tersebut, pihaknya akan meresmikan pasar Kampung Baru sebagai pasar percontohan digitalisasi pasar pada 13 Desember mendatang. Baik pendengar, kita bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Makassar, Bapak Ambok Mase. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ambok Mase. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Pak ya. Nah Pak Ambok Mase, ini berbagai upaya dilakukan pemerintah tentunya, dan bicara mengenai pasar di kota Makassar ya, pasar-pasar tradisional di kota Makassar ini cukup banyak. Nah pasar Kampung Baru ini akan dijadikan salah satu percontohan pasar digitalisasi ya di kota Makassar ini. Nah Pak Ambok, bagaimana Anda melihat prospek pasar tradisional bertransformasi menjadi pasar online ya, khususnya di Makassar? Apakah ini tidak mengganggu juga hak-hak konsumen Pak Ambok Mas? Ya, sebenarnya wacana ini kan sudah lama ya tidak dengar. Pada saat pandemi dulu itu secara spontanitas merupakan salah satu alternatif untuk bagaimana menghadapi situasi yang tidak memungkinkan orang tatap muka. Tapi yang secara umum saya mengatakan bahwa ini harus dibuat perencanaan secara matang, dibuat grand design-nya, dan harus ya pertama dilakukan asesmen dulu dan pemetaan. Ya memang harus ada satu percontohan yang bisa memungkinkan untuk dilakukan itu secara bertahap. Tapi pemerintah Kota Makassar seharusnya sudah punya hasil asesmen dan pemetaan terhadap presentasi baik di sisi kebutuhan di tingkat para pasar termasuk juga di tingkat konsumennya. Nah itu harus dipetakan dulu, dan ya memang harus diuji coba dulu untuk melihat sejauh mana sih antusiasme baik di sisi pedagang maupun tingkat konsumen terhadap model media digital digunakan untuk melakukan transaksi secara online. Nah Pak,
Tapi ini kan tentunya juga akan merugikan juga bagi para pedagang pasar ya, bahkan juga konsumen yang sebenarnya ketika ia ingin mengakses ya kebutuhan pokok yang lebih, mungkin harus dilihat dulu ya secara langsung kebutuhan pokok yang ingin kita beli. Kemudian sekarang banyak juga yang masyarakat yang belum mengenal sistem aplikasi online seperti itu, apalagi mereka yang sudah berusia. Nah ini apakah sebenarnya ini melanggar yang dikatakan hak-hak konsumen ketika mereka ya usia-usia yang seperti usia-usia yang sudah agak tua ini untuk dengan terapan model seperti ini untuk pasar tradisional, Pak? Ya ini memang suatu tantangan karena memang mau tidak mau orang harus beradaptasi dengan penggunaan media digital ini. Nah makanya tadi dari asesmen itu kan mau dicoba berapa, misalnya di satu fase itu persentasenya berapa orang sih yang bisa melakukan proses seperti itu. Kemudian ini banyak hal yang perlu dilakukan. Ini kan terutama klasifikasi produk-produk apa yang bisa dilakukan online. Karena selama ini kebiasaan kita untuk memilih terus mengidentifikasi produk itu kan biasanya dilihat langsung. Nah ini bagaimana dilakukan di ruang digital? Tentu saja harus dipersiapkan, termasuk mekanisme akses informasi, akses pilihan-pilihan secara konten digitalnya, kemudian juga proses sistem pembayarannya dan macam-macam. Ini harus literasinya harus dilakukan secara bertahap. Iya. Nah, ini pastinya juga tidak terlepas dari hal-hal yang bisa saja terjadi penipuan seperti itu. Belanja daring sekarang ini kan juga banyak yang melakukan aksi-aksi penipuan ya, seperti itu Pak Ambo. Nah ini bagaimana juga menyikapi hal-hal seperti ini? YLKI pasti tentunya juga sudah banyak menerima laporan mengenai aksi penipuan belanja daring. Ini juga pasti tidak terlepas ya. Pasar tradisional bertransformasi menuju ke pasar online, pasti ada juga yang memanfaatkan hal tersebut melakukan aksi penipuan. Ya ini salah satu aspek yang sangat penting ya. Di samping hak-hak konsumen itu hak informasi, termasuk transparansi produk, kemudian hak atas pilihan, hak atas ganti rugi dan masalah keamanan ini. Nah, ketika kita masuk di digital, aspek keamanan ini sangat penting sekali. Harus ada jaminan terhadap baik dari sisi penjualnya, sisi konsumennya, karena di digital itu siapa saja bisa melakukan intervensi masuk ke situ. Nah ini harus ada jaminan seperti itu. Ya, tapi Anda menilai apakah konsumen Makassar ini sudah siap untuk mengakses atau sudah siap untuk merasakan transformasi pasar tradisional ini menjadi pasar modern, Pak, untuk menghadapi hal tersebut? Ya selama ini kan produk-produk yang berbasis digital itu sudah banyak ya, dengan aplikasi-aplikasi ya saya kira secara umum masyarakat sudah biasa. Tapi untuk produk-produk yang berkaitan dengan produk yang segar, bukan yang kemasan, ini perlu ini pertama itu tingkat kepercayaan, trust-nya harus dibangun. Sejauh mana masyarakat bisa percaya produk-produk yang itu apa yang dilihat di gambar itu sesuai dengan mungkin yang setelah datang misalnya ke rumah, kalau itu secara online. Nah, itu harus membangun trust ini sangat penting. Baik. Ya, saya ke pendengar, buat Anda juga yang ingin bergabung, pendengar di 082133339440 ya. Nah, ini upaya pemerintah untuk menggenjot perekonomian kembali meningkat. Tapi di sisi lain, apakah terobosan baru ini ya, bertransformasinya pasar tradisional menjadi pasar modern ini akan merugikan pihak-pihak lainnya seperti itu dan mengancam keberadaan pasar tradisional yang masih diminati oleh masyarakat, Pak Ambo?
Ya, harusnya ini kan harus berjalan bersamaan. Jadi model transaksi secara online ini terus disiapkan dan ditingkatkan, tapi pasar tradisional juga terus ditingkatkan, baik dari sisi fasilitasnya, infrastrukturnya, kemudian sanitasi dan kebersihannya itu harus berjalan bersamaan. Tidak boleh karena sudah ada online ini secara faktual di lapangan itu tidak diperhatikan lagi, tapi ini harus bersamaan. Karena itu juga salah satu model kepercayaan konsumen untuk bandingkan antara apa yang dilihat di media digital dengan apa yang ada di pasar. Baik. Nah, kira-kira konsumen Makassar ini minati gitu ya pasar-pasar bertransformasinya pasar tradisional menuju pasar online. Saya ke pendengar dulu Pak Ambo Mas ya untuk bergabung bersama dengan kami di line telepon di 0821 3339440 untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Tapi kira-kira ini diminati ya Pak ya untuk pasar tradisional menuju ke pasar online nanti? Ya, makanya kan harus ada survei dulu. Survei ya, baik. Untuk melihat untuk misalnya mengurangi tingkat keraguan-keraguan masyarakat, sejauh mana infrastruktur yang ada, kemudian kesiapan ekosistem digitalnya, kemudian sistem pembayarannya, itu harus dilihat, dan ini kan harus dimatangkan terus. Jadi pemerintah Kota Makassar harus membuat blueprint dan roadmap-nya seperti apa, sehingga itu bisa diperbaiki secara terus-menerus, dan juga membangun minat dan partisipasi konsumen untuk bisa membangun kepercayaan bahwa itu bisa dilakukan. Nah, Pak Ambo, Mas, ini hak-hak konsumen apa saja sih Pak Ambo? Nah, secara umum kan dalam program digital itu kan pertama informasinya ya, informasi apakah itu sesuai dengan apa yang misalnya yang muncul di program digital. Kemudian bagaimana aspek database-nya, kemudian mekanisme komplainnya, kemudian aspek untuk yang menjamin misalnya katakanlah kalau pedagang jual ini betul-betul misalnya masuk dalam istilahnya apakah legal atau tidak masuk dalam kelompok-kelompok pedagang yang situ. Karena ini kita menghindari adanya proses penipuan. Karena itu kalau demandnya ini tinggi, biasanya muncul hal seperti itu yang oleh pihak-pihak lain, ya seperti dengan kasus-kasus sebelumnya, orang minat yang tinggi itu biasanya ada oknum yang berusaha untuk melakukan manipulasi, kemudian model penipuan yang biasa didapat di kita, sehingga ini tadi harus terus tadi mekanisme komplainnya apa, bisa melakukan kemudian model distribusinya seperti apa, ada seperti itu. Jadi harus dilihat distribusi komplainnya seperti apa, dan bagaimana kalau ada yang tidak puas dan sebagainya, itu harus juga terbangun. Baik. Sehingga keseluruhan itu muncul bahwa sistemnya sudah memungkinkan untuk melakukan transaksi secara online. Nah, Pak Ambo, masa terakhir apa harapan Anda jika tentunya program pemerintah ini dan akan menggenjot pasar tradisional ini, ada satu pasar percontohan yang akan dilakukan di pasar Kampung Baru. Apa harapan Anda, Pak Ambo, Mas? Yang sangat penting pertama adalah mudah-mudahan ya, kata wacana ini tidak sekedar sesaat saja,
Baik. Karena sebelumnya banyak program-program yang lain seperti PD Parkir juga sudah pernah melakukan, tapi saat ini belum kelihatan. Mudah-mudahan ini makanya harus dibuat blueprint dan roadmap-nya sehingga ini tidak hanya sekedar wacana. Misalnya kalau ada pergantian direksinya ini terbengkalai lagi, tapi ini harus secara terus menerus dilakukan sehingga minat dan kepercayaan masyarakat itu bisa secara perlahan terbangun dan literasi digital baik di tingkat pedagang maupun konsumen juga senantiasa terbangun. Baik Pak Ambo Mas, terima kasih sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Sukses untuk Anda Pak Ambo Mas, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Kota Makassar Bapak Ambo Mas sudah bersama dengan kami di pagi hari ini ya. Kita berbicara mengenai transformasi pasar tradisional menjadi pasar online ya. Dan pendengar, saya bersama nanti juga dengan PLT Direktur Pasar Makassar Raya ya Bapak Samsul Bari. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1. Burung camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, membawa angan-anganku jauh meniti bui, lalu hilang jatuh di lautan. Oh bahagia tiada terperi, indahnya derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Tiba-tiba ku tertegun, lubuk hatiku tersentuh, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. 3 malam bulan telah menghilang, langit sepi walau tak bermega. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi cuma kisah sedih, nada duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi cerita, bahkan untuk berbagi ceria. Burung camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, kini membawa anganku yang tadi melayang, jatuh dia dekat kakiku. Tiba-tiba ku tertegun, lubuk hatiku tersentuh, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. 3 malam bulan telah menghilang, langit sepi walau tak bermega. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi cuma kisah sedih, nada duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi cerita, bahkan untuk berbagi cerita.
Iya, pendengar Anda masih bersama dengan kami di 94,4 Pro 1 RRI Makassar untuk kesempatan dialog lintas Makassar pagi edisi hari ini, dan kita bersama dengan narasumber selanjutnya ya, Bapak Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya, Bapak Samsul Bahri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pemirsa pendengar radio RRI. Baik. Iya, sehat Pak. Sehat di pagi hari ini Pak. Alhamdulillah Bu. Ya. Baik, iya. Nah Pak Samsul Bahri, Pasar Kampung Baru ini akan dijadikan pasar digital ya. Seperti apa sebenarnya ya upaya pemerintah Kota Makassar ini untuk menggenjot pasar tradisional menjadi pasar online, Pak Samsul? Terima kasih Bu. Pasar Kampung Baru ini merupakan salah satu pasar yang ada di tengah-tengah kota, merupakan berada di jantung kota Makassar, yang menyediakan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitaran pemukiman yang ada termasuk di wilayah kota Makassar ini, karena pasar tersebut dikenal sebagai pasar kebutuhan dapur atau bumbu-bumbu yang dikenal di kota Makassar, yang sudah sejak berdirinya pasar tersebut menyediakan kebutuhan 9 bahan pokok, khususnya ciri khasnya adalah kebutuhan di dapur atau bumbu-bumbu yang sudah diracik, baik rumah tangga maupun warung-warung atau rumah makan yang sudah terinteraksi dengan para pedagang. Baik. Seperti itu. Jauh sebelum ada namanya program pemerintah terkait dengan transformasi dalam bentuk digital, mereka sudah dalam bentuk transaksi. Ada pasar yang pasar Kampung Baru identik dengan pasar yang sejarahnya pasar yang kurang pengunjungnya tapi transaksinya tinggi. Baik. Karena melalui lewat baik telepon, waktu itu masih belum ada di GSM atau belum ada provider, masih pakai telepon Telkomsel yang manual di Tinggis itu, pakai jaringan. Dia warga sudah memesan, karena salah satu kepercayaan masyarakat terhadap pedagang dan konsumennya masalah timbangan, timbangan dan kualitas yang diperjualbelikan. Nah, mudah-mudahan ke depan dipertahankan oleh pedagang itu. Nah, era saat sekarang ini dengan adanya digitalisasi melalui sistem pembayaran, ada ya, alhamdulillah ada program pemerintah pusat dalam ini Bank Indonesia, Bapak Wali Kota merespon sebagai percontohan di Kota Indonesia bagian Timur ini, membuatkan edaran semua tenan-tenan usaha, pelaku-pelaku usaha yang istilahnya transaksi menyediakan sarana pembayaran non tunai. Seperti itu. Termasuklah pasar Kampung Baru ini sebagai percontohan secara nasional di Indonesia bagian Timur, khususnya di Sulawesi Selatan, sebagai pasar yang proyeknya pemerintah Bank Indonesia ambil sendiri dengan pemerintah, karena visi misi pemerintah kota, wali kota kita sekarang ini kan jadi orang misalnya datang ke pasar hanya bawa handphone misalnya, sudah bisa bertransaksi apa kebutuhannya, termasuk nanti pada saat pengelolaan pasar ini diharapkan pedagang membayar kewajibannya kepada pengelola dalam bentuk juga non tunai. Ini barcode-nya sudah ada, ini disediakan oleh pelaku-pelaku bahan baik BUMN maupun bank swasta yang terlibat di dalam penyediaan pembiayaan di pasar. Baik. Diharapkan berpacam semua. Nah, puncaknya nanti ini insya Allah dilaksanakan oleh Bank Indonesia, yang insya Allah direncanakan dihadiri dan dilaunching oleh Bapak Wali Kota tanggal 13 hari Senin insya Allah. Baik. Nah, Pak Samsul Bahri, apakah semua barang-barang yang dijual di pasar baru ini diakses melalui aplikasi seperti itu? Memang Bu, di Kampung Baru ini program kita ada namanya Baruga Pasar, Bari Rintisan, dan mungkin bisa jadi pengembangan ke depannya. Semuanya ada kita kerjasama dengan ada hubungan kerjasama dengan Tokopedia, inilah yang istilahnya bagi pedagang-pedagang yang ada produk yang ada yang bisa diakses itu secara bisa.
termasuk Gojek, Grab, itulah yang istilahnya sterilitas dengan pelaku-pelaku pengusaha yang menyediakan informasi kepada masyarakat. Baik. Jadi pedagang-pedagang ini yang istilahnya kita rangkul, kita masukkan barang-barang yang bisa diakses untuk dilihat kualitasnya, ada bentuk COD pembayarannya, ada bentuk dalam offline juga, bisa lewat telepon yang memang dia tahu kualitasnya barang itu dibutuhkan. Seperti itu Bu yang terjadi. Nah ini yang tentunya sangat-sangat ditakuti oleh masyarakat ketika kebiasaan masyarakat itu di pasar tradisional ini melihat barangnya baru dibeli ya tatap muka seperti itu, apalagi produk-produk seperti bawang, cabai, ya, ikan ini memang perlu untuk disaksikan secara langsung tatap muka seperti itu dan akhirnya berubah menjadi pasar online. Nah ini butuh informasi yang banyak dari konsumen untuk memastikan bahwa produk itu adalah produk yang baik. Apakah ini juga menjadi jaminan ketika transformasi pasar tradisional menjadi pasar online ini dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, Pak? Itulah dijamin dalam hal mutunya, kepercayaan terutama konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha yang kita kelola ini itu istilahnya kualitas, karena dia bisa mengembalikan barang yang istilahnya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Baik, ini bisa dikembalikan Pak ya? Ada risiko ya, ada risiko yang dijamin dari sini, itulah untuk kepercayaan. Makanya saya sampaikan dari pendahuluan kemarin bahwa pasar Kampung Baru ini sudah pernah mendapat dari Kementerian Perdagangan sebagai terah yang dipercaya sebagai yang masyarakat. Itulah yang kita kawal kepada pedagang-pedagang kejujuran, jamin bahwa apa yang dijajakan, apa yang ditawarkan kepada terjamin sesuai dengan berat timbangan yang disesuaikan, harga yang terjangkau, kas yang tidak mengecewakan. Baik, Pak Sam, ini baru pasar Kampung Baru yang menjadi percontohan. Apakah nanti pasar-pasar tradisional lainnya yang di Kota Makassar juga akan beralih menjadi pasar online, Pak? Ya, insya Allah Bu. Ini kan sudah gaung nasional, program nasional. Tapi secara kebetulan saya tahun 2021 dan starter 2022 dimasukkan di dalam standar kompetensi kinerja nasional pengolahan pasar oleh Kementerian Perdagangan. Nah, ini kalau saya baca dalam penyusunan rencana standar kompetensi kinerja nasional ini program nasional dari kementerian, dilibatkan kesehatan, lingkungan, dan kerja, kan kementerian itu sebagai juga proyeknya dalam penyusunan standar kompetensi kinerja jasa pengolahan pasar seluruh Indonesia. Nah, saya perhatikan semua ini ada digitalisasi pasar. Digitalisasi pasar ya, bagaimana SND-nya, bagaimana standar operasionalnya, inilah dibahas dan bisa berlaku ke seluruh pelosok Nusantara ini. Pasar yang beribu ada data kalau di diaspora Indo. Secara kebetulan juga kami ada terlibat di asosiasi pengolah pasar seluruh Indonesia, di mana 90% itu pasar yang dikelola di kabupaten kota masih ada di OPD. Sedangkan 5% ini ada 3% di BUMD, ada 2% untuk swasta. Nah, inilah yang istilahnya diperhatikan, ini merupakan program nasional ini kita lebih lompat, lebih duluan, harus karena ini kebutuhan masyarakat. Baik. Sekarang kita ini sudah dimasuki dengan era digitalisasi, maka program pemerintah Kota Makassar ini sinergi dengan Smart City. Baik, kita ke pendengar dulu Pak Samsul Bahri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa Pak? Halo, dengan Pak siapa Pak? Terputus ya, baik. Iya, silakan dicoba kembali di 082133339440 untuk bergabung bersama dengan kami. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa Pak? Dengan Abdullah Sewang ini kembali ini. Iya, silakan Pak Abdullah Sewang. Pak narasumber Pak Samsul Bahri. Iya, itu
bisa saja terjadi hal demikian. Tetapi saya katakan tidak mungkin akan terjadi mau 100% yang masalah begitu. Iya, karena ini masyarakat sudah mengenal dengan pasar itu budaya. Iya, dari awal dunia itu memang pasar ada. Iya, dengan cara membeli secara berdialog. Bertatapan muka si pembeli dan penjual. Itu sudah menjadi budaya, tradisi yang tak akan hilang sampai dunia kiamat itu. Iya, jadi kalau mau pasar bisa saja kalau dikatakan pasar modern menjadi online, itu bisa saja. Tapi kalau pasar-pasar tradisional yang ada sekarang di Makassar ini tidak mungkin terjadi hal demikian. Karena kenapa? Orang lebih pesiar, lebih suka berkunjung, berjalan-jalan, menuju ke pasar dan tawar-menawar. Jadi mengenal dengan bertatap muka. Baik. Iya. Iya. Jadi kalau ini saya katakan ini bisa saja terjadi yang barang-barang yang berharga di atas 1 juta atau sampai 500.000 rupiah bisa. Tapi kalau yang di bawahnya itu harga yang 125 rupiah 10.000 nggak mungkin itu. Iya. Jadi ini saya katakan ini pasar itu adalah budaya tradisi Baik. orang Indonesia. Iya. Baik, Pak Sewang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pak Sewang ini rajin ke pasar nih, Pak Sewang. Iya, ini budaya ya, pasar tradisionalnya ada budaya masyarakat Indonesia, Pak Samsul Bahri, silahkan menanggapi, Pak. Siap, ya, terima kasih, Bu. Jadi memang sampaikan Bapak tadi, realita pada pasar adalah interaksi sosial. Namun dalam konteks era sekarang bertahap, tidak mungkin bisa langsung seperti itu bahwa inilah peranan daripada pasar itu ada fungsi kita bertatap muka tawar menawar. Namun dalam kebutuhan waktu di era sekarang ini budaya ada keinginan yang tidak terselesaikan. Ya kalau memang seperti hari Ibu, hari Sabtu, hari Minggu, itu pasar rakyat itu dibutuhi, ramai dikunjungi oleh untuk kebutuhannya. Di situ muncul transaksi tawar menawar. Ada mall, ada sekian. Kalau di pasar ada komunikasi langganan yang istilahnya terbangun. Inilah yang istilahnya tidak secepat apa yang diharapkan untuk bisa terrealisasi secara. Tetapi kalau kita tidak memulai hal-hal ini, maka kita akan tertinggal. Karena kesediaan ini utamanya dalam bentuk pembayaran non tunai. Baik. Nah, Pak, apakah keberadaan nanti ya pasar online ini bisa mengancam yang namanya pasar tradisional, apalagi tentunya juga membunuh masyarakat kecil yang sebenarnya juga turut andil ya, seperti kurir barang ya, pedagang-pedagang yang sudah berusia tua gitu ya Pak ya, yang belum mengenal yang namanya aplikasi seperti itu. Nah, ini lebih terbiasa dengan tatap muka. Ini bagaimana nih untuk mengakomodir yang seperti ini, Pak? Ya, kalau kita melihat daripada tingkat kelas rakyat terkait dengan penggunaan IT memang tidak dipungkiri, Bu. Tetapi dalam era saat sekarang ini, dalam setiap rumah tangga, kalau kita mau dalam yang marginal, semua hampir semua dalam anak, kalau lagi neneknya menggunakan Android, ya cucunya. Karena era saat sekarang ini sudah jadi kebutuhan. Olehnya itu penyediaan peranan pemerintah di sini hadir dan menjelaskan hal-hal seperti itu supaya mengarah bagaimana masyarakat kita tidak tertinggal. Baik, Pak Sam. Nah, tadi pasar Kampung Baru menjadi percontohan digitalisasi. Apakah pasar Terong juga berpeluang untuk itu, Pak? Insya Allah, Bu.
Kita ini ada 2 pasar yang itu dijadikan sudah kris itu Bu. Jadi ibu bisa belanja pakai non tunai. Ada 2 pasar kami sebagai proyek adalah pasar Kampung Baru dengan pasar Pak Bambaeng. Baik. Pasar Kampung Baru dan Pak Bambaeng ya. Yeah. Nah, Pak, untuk infrastruktur pasar online ini sudah tersedia dengan baik, Pak? Kalau istilahnya kesempurnaannya itu Bu, istilahnya masih proses menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan, kemampuan mitra kerja. Karena ini adalah dukungan daripada semua mitra kerja yang ada di pasar, karena pasar ini kan berapa perbankan baik BUMN, ada BRI, ada BNI, di pasar yang mensosialisasikan kepada pedagang terkait manfaat dan fungsi daripada dengan keamanan dalam bertransaksi. Baik. Kita jadi pengelola pasar, kita melakukan juga dalam hal masalah kewajiban pedagang, bukan lagi dalam bentuk uang tunai. Nah, seperti itu. Baik. Nah, Pak, silakan closing statement Anda kepada masyarakat. Transformasi pasar tradisional menjadi pasar online. Silakan, Pak. Sesuai dengan amanah undang-undang, pasar tradisional ini sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014. Pasar tradisional ini namanya pasar rakyat. Terus yang kedua, pasar khususnya yang dikelola oleh BUMD milik Pemerintah Kota Makassar sebagai ASN dipisahkan, mengikuti perkembangan zaman, bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu penggerak perekonomian di daerah Kota Makassar ini yang lebih baik. Dan mudah-mudahan secara kebetulan kami adalah baru diberi amanah 4 hari yang lalu sebagai pejabat direksi, namun dalam pengalaman-pengalaman yang ada dalam pengolahan pasar di Kota Makassar ini, inilah yang coba ditransformasi dengan melihat ke depannya ini teman hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai penyedia sarana dalam kebutuhan masyarakat kita yang bersumber daripada pasar rakyat. Baik. Dan mudah-mudahan pelaku-pelaku yang ada masyarakat pedagang kita ini bisa eksis dengan gempuran banyaknya fasilitas-fasilitas yang oleh pihak swasta yang sediakan. Yang ini merupakan tantangan dan peluang untuk dihadapi ke depannya perusahaan daerah hadir untuk mengolah pasar rakyat milik pemerintah kota ini yang lebih baik. Baik. Baik, Pak Samsul Bahri ya, Direksi Pasar Makassar Raya sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini tentunya menjadi sebuah hal yang baru bagi masyarakat, menjadi pengetahuan juga bagi masyarakat. Sukses selalu untuk Anda, Pak Samsul Bahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tentunya dialog Lintas Makassar pagi yang kami hadirkan. Tadi terima kasih buat narasumber kami Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Bapak Samsul, Bapak Abah Masa, dan juga Direktur Pejabat Direksi PD Pasar Makassar Raya Bapak Samsul Bahri. Saya Dani mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.